Masa GNPR demo pengen temui Jokowi, Jokowi malah di Istana Bogor. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masa Habib Rizik yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Merdeka Jumat kemarin. Masa Habib Rizik ikut demo, maka demo tersebut tidak ada manfaatnya. Mereka demo bukan karena peduli dengan kondisi bangsa, apalagi benar-benar membela rakyat. Mereka demo entah karena mau eksis atau mungkin karena godaan nasi bungkus yang begitu lezat. Mereka kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan membawa 3 tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Tapi sayang, Jokowi tidak ada di lokasi, melainkan berada di Istana Bogor. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Jadwal Jokowi di Bogor tersebut sudah ditentukan sejak 2 minggu lalu. Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu. Senin sampai Kamis beliau di Jakarta. Hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor, kata Heru. Heru mengaku tidak mendapatkan instruksi khusus dari Jokowi terkait adanya unjuk rasa kali ini. Meski begitu, ia meyakini kalau Jokowi sudah memberikan instruksi rutin kepada pihak pengamanan istana. Lebih lanjut, Heru juga mengungkapkan akan ada perwakilan istana yang bisa ditemui oleh perwakilan masa aksi unjuk rasa. Tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kan sama kan tuntutan semua dari kemarin, katanya. Kasihan sekali ya mereka ini, dilepehin dan tidak dianggap. Sebenarnya entah ini kebetulan Jokowi tidak ada di Jakarta atau memang sudah direncanakan. Tapi apapun itu, memang lebih baik Jokowi tidak usah temui para pendemo, apalagi kalau mereka berasal dari kelompok sebelah. Mereka itu demo karena ada tujuan lain. Toh ujung-ujungnya nanti Jokowi diminta turun dari jabatannya. Demo mereka bisa berbeda kulit, tapi isi dalamnya selalu sama, yaitu meminta Jokowi mundur dengan ribuan macam alasan. Tidak ada gunanya Presiden bertemu mereka langsung. Cukup kirimkan perwakilan untuk menemui pendemo. Mereka ini hanya mau tampil eksis, mau gaya-gayaan dan mungkin menunggu nasi bungkus. Mau ketemu Jokowi? Sorry aja. Siapa sih mereka? Bukan generasi yang mengharumkan nama bangsa lewat perlombaan olahraga atau kompetisi sains. Mereka ini cuma kelompok tukang bikin semak jalanan. Saya tahu mereka ini kepingin banget ketemu Jokowi, tapi gigi jari melulu. Saya masih ingat ketika aksi 411 menuntut Ahok di penjara. Situasi mencekam, masa aksi menuntut bertemu dengan Jokowi. Jokowi saat itu sedang melakukan kunjungan kerja sejak siang hingga petang di Tangerang dan langsung kembali ke Istana Kepresidenan Bogor. Untung saja Jokowi tidak ada di sana karena aksi 411 berakhir ricuh pada malam hari dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Tak terbayang kalau misalnya Jokowi ada di situ, pasti situasi akan lebih mencekam dan makin ricuh. Kelompok beringas tapi berlagak suci itu tidak layak dan tidak perlu diladeni. Presiden pun lebih baik dianggap mereka tidak pernah ada. Kalau masyarakat sudah dari dulu menganggap mereka sampah masyarakat. Begitu juga saat aksi demo ke dubes negara lain, dubesnya saja tidak pernah ada di lokasi kok. Pendemo kadang kecewa sekaligus memang dungu. Siapa pula yang mau meladeni mereka yang keras kepala dan mau menang sendiri? Munafik pula. Lebih baik pulang ke rumah dan tidur sambil menunggu demo bubar. Mereka sering kecewa karena jarang bisa bertemu orang yang mereka ingin temui. Seolah mereka pikir mereka ini kelompok suci penghuni surga, sehingga orang tersebut mau bertemu mereka. Setidaknya ngaca dululah kenapa mereka tidak mau ditemui. Di negara ini, pendemo tak jelas model begini sudah disikat, dibungkus lalu dibuang. Di sini mereka enak-enakan, teriak minta presiden mundur. Palingan mereka tidak diladeni dan tidak didengarkan tuntutannya. Sesekali pipi mereka perlu ditempeleng biar kapok dan jerah. Nanti kalau misalkan ada aksi bela rakyat jilid 3, lebih baik presiden ke tempat lain lagi. Biar mereka kesal dan gondok sendiri. Mereka memang lebih layak untuk dilepehin. Mereka kalau demo Anies di balai kota pun pasti akan dilepehin juga. Anies tidak akan ada di lokasi dan takkan menemui mereka. Gitu aja pun mereka gak sadar. Dasar gak pernah ngaca. Bagaimana menurut Anda? Agenda asli SBY dibongkar, Demokrat kelimpungan, masa depan suram, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mulutmu harimaumu. Sebagai sosok yang telah berumur, apalagi sudah pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, SBY harusnya mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Tapi ya, mau gimana? Ambisi masih menggebu, kata-kata pun dimainkan sedemikian rupa. Disusun agar menjadi bulan-bulanan berita, agar publik heboh dan gaduh. Mungkin tujuannya menggertak, namun apa daya, hasilnya justru sebaliknya. Dihujani kritik balik sampai terpojok, dosa-dosa lama pun tergali dan terbongkar. Bahkan agenda rahasia, agenda sebenarnya juga turut terungkap, bikin partai jadi kelimpungan. Mungkin SBY merasa gagah sekali ketika dia berpidato di depan para kader partai, mengatakan dia akan turun gunung karena mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Sehingga sebagai oposisi, Demokrat jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri bersama koalisi. Menurut SBY, konon akan diatur dalam Pilpres hanya ada 2 pasang capres-cawapres saja, sesuai kehendak mereka yang mengatur. SBY tidak menjelaskan mereka ini maksudnya siapa, hanya memaki, menyebut bahwa hal itu jahat dan batil. Tuduhan yang disampaikan SBY itu tuduhan serius ya. Lalu kenapa kok sekedar disampaikan lewat pidato saja di depan para kader Demokrat? Bukannya dilaporkan ke pihak yang berwenang? Karena hanya berkuar tanpa mengajukan laporan dan bukti. Ucapan SBY itu jadi tampak sekali menjadi provokasi, melempar isu tanpa bukti. Konsekuensinya ya hujan kritik balik. Dari PDIP, SBY pun diingatkan lagi soal dosa-dosa lamanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan SBY bahwa kecurangan pemilu yang masif justru terjadi pada tahun 2009. Dan itu merupakan tanggung jawab SBY, contohnya kasus manipulasi DPT, data-data hasil pemilu dimusnahkan dan berbagai tim senyap dibentuk. Juga ada politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Berbagai manipulasi saat itu membuat Partai Demokrat mengalami kenaikan suara hingga 300%. Bahkan Hasto mengungkap adanya penjagalan terhadap koalisi PDIP dengan PPP oleh SBY. Hasto memberondong balik SBY hingga memperingatkan agar SBY hati-hati jika bermaksud menyebarkan fitnah dan mengganggu Presiden Jokowi. Tidak hanya PDIP, para elit parpol lain pun ikut mengkritik balik SBY. Partai Golkar meminta agar SBY jangan menciptakan isu yang nanti mengundang keterbelahan atau perpecahan, karena yang disampaikan itu sekedar dugaan-dugaan. PKB mempertanyakan di mana letak curangnya jika memang hanya ada 2 pasangan calon yang maju di 2024. Karena pengusungan calon merupakan wewenang partai dengan memenuhi syarat presidential threshold 20% kursi DPR. Sementara PPP meminta SBY tidak menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya. SBY harus memastikan bahwa yang disampaikan harus sesuai dengan bukti. Tanggapan juga datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mempersilahkan semua pihak untuk melapor ke Bawaslu apabila mengetahui ada pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu 2024. Sementara dari Bawaslu mengingatkan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti laporan yang memenuhi standar persyaratan dugaan pelanggaran. Maksudnya disertai dengan bukti valid dong. Kalau sekedar omongan ya mana bisa kan? Melihat reaksi berbagai pihak yang malah memojokkan SBY, Partai Demokrat pun terlihat kelimpungan. Begitu mendengar bahwa PDIP mengungkit dosa-dosa lama SBY, Demokrat pun buru-buru mengklarifikasi pernyataan SBY. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa pernyataan SBY soal pemilu 2024 memang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk kader internal yang kemudian diunggah oleh kader ke media sosial. Jadi pernyataan SBY sebenarnya bukan pernyataan resmi, kata Herzaki. SBY juga tidak menyebut pemerintah ataupun sosok tertentu. Yang disampaikan SBY juga bukan terkait potensi kecurangan, melainkan potensi ketidakadilan. Herzaki menekankan bahwa 2 hal itu harus dibedakan. Mau cuci tangan SBY nih ceritanya. Namun Partai Demokrat tetap saja berusaha membalas kritik balik PDIP. Katanya bukan pernyataan resmi, kok habis dapat tanggapan terus dibalas lagi itu tanggapan. Herzaki pun mengungkit soal kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Loh, bukannya sudah dipecat dari PDIP dan sudah ditangani oleh pihak berwenang kan? Artinya sudah ada tanggung jawab yang dijalankan PDIP dong. Hal lain yang menandakan Partai Demokrat kelimpungan adalah diturunkannya Andi Arief untuk membalas segala kritik balik PDIP ke SBY dan AHY. Tahu dong siapa Andi Arief?
Keluarlah kata-kata bombastis dari Andi Arief, seperti kebusukan telah terbuka menganga, lalu ditipu Cina. Pokoknya bombastis, berasa sudah masa kampanye pemilu aja. Tentu saja publik sudah cukup cerdas untuk menilai kredibilitas orang yang berbicara sebelum mempercayai omongannya, ya kan? Ada satu tanggapan dari pernyataan SBY yang sebenarnya sangat melemahkan SBY, karena berhasil mengungkap agenda sebenarnya dari SBY dengan mengemukakan bukti-bukti rekam jejak SBY. Yang mengungkap adalah juru bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmat. Pasti mereka ini sangat paham dengan karakter SBY dan AHY ya. Menanggapi pernyataan SBY soal pemilu 2024, Rahmat mengungkap bahwa SBY turun gunung itu sudah biasa dan rutin. Pada Pilpres 2014, SBY turun gunung untuk memenangkan besanya sebagai cawapres, tapi gagal. Yang dimaksud dengan besanya SBY adalah Hatta Rajasa, yang dalam Pilpres 2014 menjadi cawapres Prabowo. Kemudian kata Rahmat pada Pilpres 2019, SBY turun gunung lagi agar AHY jadi cawapres, tapi gagal karena ditolak oleh Prabowo. Sekarang tentu saja SBY berambisi agar AHY bisa maju di Pilpres 2024. Makanya pasti turun gunung. Rahmat yakin bahwa SBY tidak begitu peduli dengan berapa pasangan capres-cawapres yang bisa maju. Yang dipedulikan hanya satu hal, yakni AHY bisa masuk ke gelanggang Pilpres. Jadi kalau sekarang curhat dan mengeluh seolah-olah dikondisikan hanya dua pasang calon saja, itu karena merasa AHY terancam tidak bisa masuk gelanggang. Oh, begitu. Bahkan menurut Rahmat, SBY tidak peduli dengan partainya sendiri. Sejarah membuktikan itu. Menjelang Pilpres 2014, Demokrat bikin konvensi capres. Pemenangnya Dahlan Iskan, namun SBY sebagai ketum Demokrat dan presiden waktu itu tidak serius mengupayakan Dahlan Iskan jadi capres atau cawapres. Karena pemenangnya bukan Dahlan Yudhoyono, kata Rahmat. Fakta membuktikan bahwa pada Pilpres 2014 yang didukung SBY adalah besanya Hatta Rajasa. Jadi menurut Rahmat, intinya SBY tidak sedang bicara demokrasi maupun hak rakyat. Sejatinya SBY sedang bicara tentang ambisi politik diri dan keluarganya, agar AHY bisa masuk gelanggang Pilpres. Cuma dibungkus indah dengan bunga-bunga demokrasi dan hak rakyat untuk manipulasi politik. Begitu Papa Rahmat. Oh gitu. Nah kan terungkap apa sebenarnya agenda SBY. Analisa ini sangat masuk akal ya, dan tidak dibantah oleh Partai Demokrat. Tidak bisa atau tidak mau supaya nggak masuk berita lebih banyak lagi, gitu. Saya cari-cari nggak ada tuh berita sanggahan dari pihak SBY, karena sulit sekali untuk membantahnya ya. Yang saya temukan hanya pernyataan dari Deputi Bapilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, yang membantah kalau SBY turun gunung karena AHY dianggap tidak mampu, yaitu saja. Dan makin menambah pertanda Partai Demokrat kelimpungan gara-gara pernyataan SBY sendiri. Dosa lama terungkit, agenda besar terbongkar, tidak ada efek positif yang didapat Demokrat gara-gara pernyataan SBY. Malah bikin posisi SBY maupun Demokrat terpojok. Masa depan pun mulai terlihat suram, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?